Hai semua, di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Teknologi Digital dalam Mendukung Ekonomi Maritim di Kepulauan Riau, yang dimana saya sendiri Patricia dan anggota kelompok saya yaitu Muhammad Iqbal, Sofi Ramawati, Sheila Sofi, Dwi Ismawati, Alia Anggraini, Anisya, Nur Nadia Putri, Tiara, dan Naila Septia. Oke, yang pertama saya akan membahas proses pengumpulan data. Saya dan beberapa teman saya menggunakan metode pengumpulan data primer, di mana kami turun ke lokasi, berinteraksi dan menghasilkan data yang orisinal dan spesifik, di mana tahap persiapan kami selama 1-2 minggu, yaitu menentukan tujuan penelitian, membuat rencana penelitian, memilih responden, persiapan instrumen, yaitu wawancara. Lalu ada tahap pengumpulan dan pengolahan data dengan waktu 1 minggu, yang dimana itu wawancara, melakukan wawancara dengan responden, kedua observasi, ketiga analisis. Lalu ada tahap analisis dan pelaporan dengan waktu 1 minggu. Yang pertama identifikasi, lalu yang kedua tarik kesimpulan, ketiga buat rekomendasi, dan keempat buat laporan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan analisis. Analisis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada transparansi perdagangan hasil laut. Itu terdiri dari blockchain, Internet of Things atau IoT, serta platform digital. Dan yang B ada efisiensi pelayaran. Itu terdiri dari sistem navigasi satelit, optimal ride, dan otomatisasi. Yang C ada promosi pariwisata bahari. Itu terdiri dari media sosial, VR atau virtual reality, dan AR atau augmented reality, serta ada aplikasi mobile. Dan yang terakhir ada tantangan dan peluang, itu terdiri dari biaya, keterampilan, dan konektivitas. Dari hasil wawancara kami kepada beberapa sektor ekonomi maritim, yaitu salah satunya kami menemukan teknologi radio mobil Hytera HYT-TM 610. Teknologi ini adalah teknologi peningkatan komunikasi suara dan data untuk mendukung keselamatan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi operasional kapal. Nah, teknologi ini juga mampu mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan kesalahan komunikasi, mendukung perencanaan rute yang lebih efisien, serta terintegrasi terhadap sistem navigasi dan manajemen kapal untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapannya yaitu meliputi keterbatasan koneksi di jaringan di wilayah terpencil, kerentanan perangkat terhadap kondisi lingkungan ekstrim, kurangnya pelatihan bagi awak kapal, tingginya biaya investasi dan pemeliharaan, serta ancaman keamanan dan data. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, solusi yang kami usulkan yaitu pengembangan sistem komunikasi berbasis satelit dengan enkripsi tinggi, penerapan manajemen operasional berbasis cloud untuk pemantauan real-time, pelatihan digital melalui platform e-learning, serta pemanfaatan teknologi IoT untuk pemantauan peralatan di kapal. Selain itu, penguatan keamanan siber, pembaruan perangkat lunak otomatis, pemanfaatan kecerdasan buatan AI dan big data untuk analisis operasional, serta sistem backup untuk pemulihan data darurat juga menjadi prioritas. Dengan solusi ini, teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan penghematan biaya operasional kapal secara keseluruhan. Selanjutnya ada teknologi bernama Samyung GPS N430. Nah, Samyung GPS N430 adalah teknologi digital yang meningkatkan akurasi navigasi pada kapal, memungkinkan kapal untuk menemukan posisi dan rute yang tepat, sekaligus untuk mengurangi resiko kesalahan serta meningkatkan efisiensi bahan bakar. Teknologi ini mendukung keselamatan dengan memberikan data cuaca secara real-time, alarm peringatan, dan pelacakan langsung melalui aplikasi. Meskipun begitu, penerapan perangkat ini menghadapi beberapa hambatan seperti kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur kapal, resiko keamanan cyber, biaya pemeliharaan, serta tantangan regulasi maritim. Solusi yang dapat diusulkan terhadap hambatan ini mencakup pelatihan berbasis e-learning, peningkatan infrastruktur kapal, pengembangan aplikasi operasional, analitik data secara real-time, dan pemanfaatan teknologi wearable untuk mendukung adaptasi dan meningkatkan efisiensi operasional pada kapal.
Baik, temuan teknologi yang ketiga adalah media sosial. Penggunaan sosial media dalam sektor maritim memiliki manfaat utama, yaitu untuk mempromosikan usaha tersebut, yang mana mereka memiliki beberapa keunggulan rekreasi water sport di resort tersebut, seperti snorkeling, banana boat, kano, dan jet ski. Dengan menggunakan media sosial ini, mereka dapat menarik wisatawan lokal ataupun wisatawan asing. Nah, hambatan dalam penerapan teknologi digital khususnya penggunaan media sosial. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi seperti yang pertama, keterbatasan akses internet. Meskipun media sosial menawarkan platform yang luas untuk promosi, tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Yang kedua, persaingan yang ketat. Banyak destinasi wisata lain juga menggunakan media sosial untuk promosi, sehingga bintang Blue Coral harus bersaing dengan banyaknya konten yang ada. Yang ketiga, kurangnya pengikut dan interaksi. Akun media sosial yang baru atau kurang aktif dapat memiliki jumlah pengikut yang sedikit, mengurangi jangkauan promosi. Tanpa interaksi yang cukup, informasi tentang water sport yang ditawarkan tidak akan sampai kepada audiens yang lebih luas. Yang keempat, kualitas konten. Konten yang kurang menarik atau tidak informatif dapat menyebabkan audiens kehilangan minat. Kualitas gambar, video, dan deskripsi sangat penting untuk menarik perhatian pengguna media sosial. Selanjutnya ada tantangan. Sektor maritim sebagai tulang punggung ekonomi banyak negara semakin bergantung pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan daya saing. Namun, implementasi teknologi dalam skala besar di sektor ini bukanlah tanpa hambatan. Berikut beberapa tantangan teknologi dalam mendukung ekonomi maritim di Kepulauan Riau. Yang pertama, ada biaya yang tinggi dan infrastruktur yang belum memadai. Salah satu tantangan utama adalah biaya investasi yang sangat besar. Pengadaan peralatan modern seperti sensor canggih, sistem navigasi mutakhir, hingga pembangunan infrastruktur pelabuhan pintar membutuhkan biaya dana yang tidak sedikit. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pembaruan teknologi secara berkala juga menjadi beban tersendiri. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah maritim yang terpencil, menjadi kendala besar. Jaringan komunikasi yang tidak merata dan ketersediaan listrik yang terbatas menghambat penggunaan teknologi yang membutuhkan koneksi internet stabil dan pasokan listrik yang handal. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya manusia. Teknologi secanggih apapun tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Sayangnya, ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan khusus di bidang maritim masih sangat terbatas. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, ada standarisasi dan keamanan cyber. Kurangnya standarisasi dalam penggunaan teknologi maritim menjadi hambatan dalam interoperabilitas sistem. Setiap perusahaan atau negara mungkin memiliki standar yang berbeda, sehingga sulit untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi. Selain itu, ancaman cyber menjadi semakin serius. Sistem teknologi maritim yang berhubungan dengan internet menjadi sasaran empuk bagi para kejahatan pelaku cyber. Serangan cyber dapat mengganggu operasi kapal, menyebabkan kebocoran data sensitif, bahkan mengancam keselamatan pelayaran. Yang terakhir, ada peraturan dan kebijakan yang belum adaptif. Perkembangan teknologi yang begitu cepat seringkali melampaui kecepatan perubahan peraturan dan kebijakan. Regulasi yang ada mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi teknologi baru. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah, industri, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi maritim juga menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya ada inovasi mengenai solusi digital. Yang pertama ada ide solusi baru teknologi. Salah satu solusi yaitu mengembangkan sistem komunikasi satelit yang terintegrasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang telah lebih canggih. Sistem ini harus mampu memberikan komunikasi, suara, dan data yang lebih andal di wilayah laut terpencil, serta dilengkapi dengan enskripsi tingkat tinggi untuk memastikan keamanan data selama transmisi. Yang kedua yaitu ide solusi baru pariwisata bahari.
yang ada beberapa macam, yaitu yang pertama peningkatan infrastruktur internet, yang kedua strategi konten kreatif, yang ketiga kampanye iklan berbayar, yang keempat engagement dengan audiens, dan yang kelima pelatihan dan edukasi. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, materi yang berjudul Peran Teknologi Digital dalam Mendukung Ekonomi Maritim di Kepulauan Riau. Materi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi digital, alat komunikasi, dan sistem GPS memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional pelayaran. Alat komunikasi yang canggih seperti radio VHF dan sistem komunikasi satelit memungkinkan kapal untuk tetap terhubung dengan pusat kendali dan berkomunikasi dengan kapal lain secara efektif. Ini memastikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam operasi maritim, secara memungkinkan respon cepat terhadap situasi darurat atau perubahan kondisi cuaca. Dalam upaya meningkatkan ekonomi maritim di Kepulauan Riau, disarankan untuk meningkatkan investasi dalam teknologi komunikasi dan navigasi maritim. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengalokasikan sumber daya untuk pengadaan perangkat komunikasi canggih dan sistem GPS yang dapat digunakan oleh kapal-kapal lokal. Selain itu, mengadakan program pelatihan dan sertifikasi bagi awak kapal mengenai penggunaan teknologi ini akan memastikan bahwa mereka dapat mengoperasikan perangkat dengan benar dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Baik Pak, sebelumnya kami dari mahasiswa manajemen di Umrah, kami boleh ingin tahu sedikit bagaimana teknologi yang dipakai dalam melakukan aktivitas. Mana tuh? Teknologi ini teknologi apa? Ya, ini buat perjalanan haluan. Itu buat monitor rekaman. Untuk monitor komunikasi.